Ya. Kalau dari atas tuh misalnya jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Kalau jalan nasional itu secara umum menghubungkan ibu kota provinsi. Kalau jalan provinsi menghubungkan ibu kota kabupaten atau kota. Ya. Selain itu adalah jalan kabupaten kota. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton channel Azhari Wispinaldo. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang lain, ya, bumi kita ini adalah bumi yang rentan, artinya tanahnya tidak terlalu bagus. Ya, lebih daripada separuh wilayah kita ini, ya, di Riau itu tanahnya daya dukungnya buruk, ya, terutama di daerah pesisir. Kalau kita mau ambil dari Rohil, ya, katakanlah begitu, Dumai, kemudian pesisir Bengkalis, pesisir Pelalawan, sampai pesisir Inden, ya, Pulauan, nah, terutama Meranti, ya, tempat Pak Bupati kita dulu. Ya, kemudian Pulau Bengkalis, Pulau Rupat. Ya, jadi lebih dari separuh Riau itu daerahnya tanahnya jelek. Ya. Nah, karena itu kalau kita berdiskusi tentang masalah jalan ini, ya, itu yang daerah yang pesisir tadi itu, ya, itu sungguh sangat merana. Karena apa? Karena biaya pembangunan jalannya itu, ya, bisa-bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan jalan-jalan di daerah daratan. Ya, daerah daratan ini misalnya Rohol, Kampar, kemudian Inhu, daerah-daerah yang kondisi tanahnya lebih baik. Nah, itu kondisi yang pertama. Kemudian, ya, kalau kita melihat bagaimana anggaran kita itu dicurahkan, ya, untuk jalan ini, nah ini seharusnya perlu ada pembanding data. Ya, saya tidak punya data yang cukup tentang itu. Ya, cuma kalau kita bandingkan dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dibangun, ya, nampaknya kita ini masih terlalu dominan membangun infrastruktur gedung. Apakah gedung pemerintah daerah, ya, maupun gedung pemerintah pusat atau instansi pusat yang ada di daerah kita. Ya. Nah, kalau untuk jalan, ya, kalau dari atas tuh misalnya jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Kalau jalan nasional itu secara umum menghubungkan ibu kota provinsi. Kalau jalan provinsi menghubungkan ibu kota kabupaten atau kota. Ya. Selain itu adalah jalan kabupaten kota. Nah, kalau kualitas jalan nasional, ya, secara kualitas, ya, itu tentu yang paling bagus, ya. Tetapi jalan nasional ini tidak panjang di Riau, ya. Lintasannya lintasan barat, timur, utara, selatan, ya. Dia tidak panjang. Nah, yang panjang memang beban jalan provinsi, ya, karena provinsi itu, ya, menghubungkan ibu kota kabupaten, kemudian ke kota-kota yang ada, ya, ditambah menghubungkan lintas pesisir. Tadi kalau yang sempat ramai jalan ke arah Rokan Hilir, ya, daerah apa, Kubu Darussalam itu, ya, yang apa istilahnya sampai muntah apa katanya. Pokoknya yang seperti itu termasuk lintas jalan provinsi, ya. Dan masih banyak jalan lintas provinsi ini, ya, yang kondisinya masih jalan tanah. Nah, bahkan ada yang, ya, jalan tanahnya itu pun belum ditimbun. Ya. Nah, itu masih banyak. Ya. Itu juga belum ada, ditambah lagi dengan jalan-jalan yang ada, ya, kualitasnya dalam kondisi rusak, ya, dan termasuk juga rusak berat. Ya. Jadi luar biasa bebannya. Ya, kalau jalan kabupaten kota, ya, kita lihat jalan di kota ini kita sudah tahu lah, ya, seperti apa gambarannya. Ya. Dan masyarakat kadang tidak tahu, ya, tidak tahu yang mana jalan nasional, yang mana jalan provinsi, yang mana jalan kota. Seperti kita di Pekanbaru ini, ya, jalan Sudirman ini itu jalan nasional.
Tapi Jalan Arifin Ahmad ini jalan apa? Provinsi. Jalan provinsi. Jalan Soekarno-Hatta, Arengka 1 Nasional. provinsi. Jalan Subrantas, jalan provinsi. Jalan Kubang Garuda Sakti, Provinsi. jalan nasional. Nah, ya kan? Ya. Sebaiknya ya jalan-jalan itu dikasih label. Ya, dikasih label. Ini jalan provinsi, ini jalan nasional. Kalau jalan kota nggak usah lah, jalan kabupaten yang nggak ada label berarti jalan kabupaten kota. Begitu. Jadi bisa kita lihat tuh ya prestasinya, kualitasnya. Ya, saya kira itu ya nanti kelamaan. Makasih, assalamualaikum. Dan banyak aspek yang dikaji. Mulai masuk Pranab, lepas sedikit dari kota Pranab Molek, lepas sedikit dari kota air Molek itu udah hancur sekarang. Pas depan pondok pesantren Khairul Ummah itu tuh udah mulai hancur jalan. Nah, lantas mau sampai kapan gitu? Dibiarkan kondisi yang seperti itu gitu. Makanya saya memang agak sedikit miris ya. Yang ini mungkin ada Pak Fakhri Yasin yang notabene dekat sama Pak Gubernur. Ya saya juga sering sejalan kok dengan Pak Fakhri Yasin. Dulu kita sama-sama jadi tim sesnya Pak Sam gitu. Saya juga pasang badan kok untuk Pak Sam waktu itu. 1 tahun sebelum pemilihan dan 2 tahun setelah terpilih, saya tetap pasang badan. Saya bela kok. Ya Bang Jul ya, kita tetap bela ya Bang Jul ya. Saya bukan tak mau bela sekarang. Tapi realistisnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Orang-orang yang dulu kita jaring jadi relawan kita itu semua udah patah hati sama Pak Sam. Jadi saya ketika wartawan cakap dan nanya, ya saya seluruh aja jawab, Pak Sam nggak usah maju lagi lah. Saya baru survei di 6 kabupaten. Jujur saya bilang, kalau Pak Sam marah ya silahkan marah saja. Karena saya berkata bukan persoalan pribadi saya, tapi teman-teman tim sukses relawan dia saja ya berkata seperti itu gitu. Nah jadi gimana mau caranya Pak Sam mau maju periode kedua itu? Saya pesimis gitu. Bariki. Kuat tuh, Bang. Nah, balik ke pokok lagi kita Bang Yuki kan. Nah ya, ini kan realitas. Saya kan bicara juga realitas. Saya melihat dari paradigma yang lebih kritis, konstruktivis gitu. Artinya apa yang saya sebut itu juga tidak berdasarkan pikiran-pikiran negatif saya, tidak. Ini kenyataan real. Kan tidak salah ketika saya melihat fenomena atau realitas itu dari paradigma kritis, kan nggak ada persoalan. Apakah saya harus dipidana gara-gara saya melihat realitas ini dalam konteks paradigma kritis? Kan tidak gitu. Nah ini persoalan real yang mungkin juga harus saya utarakan. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya mengapresiasi suara Riau bicara ya, suara Riau. Ini baru bangun tidur ini, baru sampai dari Batam Cengato. Beserta Riki dan kawan-kawan Gope ya, yang saya pikir anak muda yang punya idealisme untuk membangun Riau. Kemudian yang saya hormati senior kita Bang Fahri Yasin, juga tetangga kami. Beliau ini dulu nih orang terdepan nih di pemenangan Pak Samsur sebagai gubernur bersama dengan saya juga nih. Kemudian yang saya hormati juga senior saya nih Bang Jul Kadir. Jadi Bang Jul, provokasinya sudah saya realisasikan malam ini Bang Jul. Ya, tepuk tangan untuk Bang Jul ya. Kemudian yang saya banggakan hadir bersama kita Pak Ihwanul Ihsan. Pak berdiri Pak. Saya perkenalkan, beliau ini dulu kepala mantan Balai Pemukiman di Kementerian Kim Praswil ya, di Riau. Beliau ini orang PU lama nih, pernah di Siak juga. Saya minta nanti Bang Ihwanul mungkin bisa memberikan semacam pencerahan lah bagaimana sistem penganggaran, pemilihan seperti yang disampaikan Bapak Ihsan tadi. Kemudian seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Malam ini saya diundang bicara selaku Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat. Ini saya jelaskan sedikit. Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat itu disingkat dengan Hikatama.
Hikatama ini terbentuk pada tahun 2021 ketika COVID sedang tinggi-tingginya. Jadi waktu itu COVID ini satu hari orang mati sekian orang ya, sekian juta orang mati selama berapa tahun, itu dunia heboh. Tetapi kami berdiskusi waktu itu di kedai kopi Cipa dengan beberapa kawan-kawan. Ternyata yang paling banyak membunuh manusia di seluruh dunia ini dan termasuk Indonesia itu adalah kecelakaan jalan raya. Kami mendapatkan data ya, di Indonesia satu hari orang mati di jalan itu di atas 10 orang setiap hari. Jadi setiap 2 jam sekali itu ada yang meninggal karena tabrakan. Begitu juga di Riau. Data yang kami peroleh dari Lantas Polda Riau, tahun 2022 di Riau ini satu hari 4 orang meninggal di jalan raya. Satu hari 4 orang meninggal di jalan raya. Jadi kalau kita kalikan dengan COVID, orang yang meninggal di jalan raya jauh lebih tinggi dibanding dengan orang yang mati kena COVID gitu. Tapi ini hampir tidak banyak orang yang memperhatikan ini. Lalu ketika kami berdiskusi dengan Gope, dengan Ricky, saya sampaikan, saya lebih tertarik bicara masalah jalan yang rusak. Kenapa jalan yang rusak? Karena jalan yang rusak ternyata berkontribusi terhadap banyaknya orang meninggal di jalan raya. Berdasarkan data yang kami miliki, di jalan raya itu yang paling banyak meninggal adalah ibu-ibu. Nomor 1, ibu-ibu paling banyak meninggal karena kecelakaan lalu lintas, terutama yang menggunakan sepeda motor roda 2. Lalu yang kedua adalah anak-anak remaja. Jadi tingkat kematian jalan raya yang kedua itu adalah anak-anak yang berumur 23 tahun ke bawah. Itu pun meninggal dunia karena banyak yang membawa kendaraan bermotor roda 2. Ini sesuatu yang mungkin perlu kita risaukan bersama. Dan hari ini kita melihat jalan kita seluruh Riau, terutama di Kota Pekanbaru, rusak parah. Kenapa saya mengeluhkan ini? Dulu Bang Iwanul, saya dulu bawa mobil Mercy dari Batam. Saya lama di Batam. Dulu waktu di Batam, mobil saya tuh jarang rusak. Sampai sini setiap bulan ada masuk bengkel. Karena jalannya banyak lubang dan banyak banjir gitu. Dan banyak ngantrinya karena macet. Sementara kita ini APBD kita banyak. Saya kebetulan lama di Batam, masih di Batam, sering bolak-balik ke Malaysia. Kalau di Malaysia tuh udahlah, tak usah kita bandingkan lah. Ya macam bumi dengan langit infrastruktur kita. Tak usah lah dengan Malaysia. Dengan Batam, dengan Kepri saja kalah kita jauh. Padahal di sana tuh anggarannya separuh kita pun tak ada gitu. Mungkin kalau kita lihat mungkin tekstur tanah, mungkin Pak Ihsan ya, mungkin mereka tanahnya keras ya, sehingga mungkin kualitas jalannya lebih baik gitu. Yang saya lihat sesuatu yang perlu kita contoh, kalau kita ke Batam, Batam itu tiap hari orang memperbaiki jalan. Jalan itu udah bagus lah, menurut saya itu udah kelasnya itu udah bagus lah Pak Ihsan. Masih dilebarkan juga, masih dibongkar juga gitu. Dan saya tidak melihat kebijakan pemerintah di Batam membangun gedung-gedung yang megah. Jadi kalau kita ke Batam, coba lihat, ada tak gedung pemerintah yang megah di Batam? Tak ada. Semuanya yang bangun adalah swasta. Jadi pemerintah di Batam itu hanya bangun jalan, air, itu aja yang dibangun. Jalan dengan air gitu. Yang lain swasta semua gitu. Berbeda dengan kita. Tadi kalau saya boleh simpulkan yang disampaikan oleh Pak Ihsan, kita pemerintah di Riau ini itu suka membangun yang mercusuar. Bikin gedung besar, bikin kantor besar, habis itu tinggal gitu aja. Tinggal jadi rumah burung gitu. Saya baru seminggu yang lalu dengan Pak Abdul Wahid jalan-jalan. Kami jalan-jalan ke Rokan Hulu, Rokan Hilir, jalan ke Dumai ya, Kalis. Kami masuk ke Bagan. Di Bagan itu banyak gedung besar dalam semak, tak dihuni gitu. Berapa banyak duit habis itu. Di Siak juga, saya ini orang Selat Panjang. Bolak-balik kami dari Selat Panjang ke Buton. Banyak juga gedung bagus, kosong juga itu. Ke Pelalawan juga, di komplek pemerintahan itu banyak gedung bagus. Pak Irwan Nasir, semalam saya ditelepon, saya di WA, Pak Iwan tolong jadi narasumber saya dalam perjalanan Pak Irwan. Jadi waktu itu baca sepintas, saya lihat gambarnya, jalan kita rusak sampai kapan. Saya langsung jawab, saya basic saya arsitek, nggak mungkin saya cerita tentang jalan gitu Pak. Dalam sejarah pendidikan, pekerjaan nggak bersinggungan dengan jalan. Makanya saya tolak waktu itu Pak Irwan. Tapi lama-lama saya terpikir, ini maksudnya apa nih Pak Irwan ya? Ini mungkin jalan di Pekanbaru, tapi di judul nggak Pekanbaru. Kalau jalan Pekanbaru mungkin terkait dengan kasus IPAL, dengan masalah IPAL. Maka saya wajib hadir. Walaupun saya sudah pensiun, saya wajib hadir. Apapun ayo, tapi sebatas
pensiunan menjawab tentu gitu. Iya kan? Ya wajar dong. Kalau ditanya kapan siap, sekarang saya nggak bisa jawab lagi. Nggak bikin jawab lagi kan di luar kewenangan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, pertanyaan saya khususnya kepada Pak Fahri Yasin, Pak Julkadir. Bapak-bapak berdua hadir, saya angkat tangan, tapi dua-duanya melengah. Ini marahnya apa, salah saya apa, dan saya berharap mudah-mudahan bapak-bapak berdua itu sekedar lupa dengan saya, sekedar lupa. Karena Pak Fahri Yasin pernah ke kantor, pernah diskusi panjang, pernah kita undang ke hotel jadi peserta seminar di PUPR waktu itu, sama Pak Julkadir pernah ngobrol panjang, pernah jadi narasumber di Cakap lah gitu kan, betul-betul melengah baru. Mudah-mudahan karena lupa gitu. Baik, karena ini bincang kedai kopi, bolehlah kayak gini gayanya ya. Jadi yang pertama Pak Dr. Iksan, kalau mengacu kepada Undang-Undang Jalan 22/2009 tentang jalan, jadi banyak hal. Saya tidak masuk pada konstruksi atau hal-hal yang terkait dengan kewenangan jalan, tetapi setahu saya bahwa ada satu solusi bahwa jalan provinsi itu kan bisa diserahkan kewenangannya, dialihkan kepada jalan negara, misalnya begitu. Nah mungkin Pak Iksan harusnya tadi juga menyampaikan seberapa besar per tahun atau seberapa banyak sudah, seberapa panjang sudah, atau ruas jalan mana saja jalan provinsi yang diserahkan, yang sudah diserahkan ke pusat, dialihkan kewenangannya. Lalu permasalahannya udah bagaimana? Itu barangkali salah satu yang harus diperjuangkan bersama. Kalau dalam 5 tahun terakhir Provinsi Riau sudah menyerahkan jalan provinsi ke pusat sepanjang 20 km contohnya, Tentu itu menjadi momok bagi seluruh jalan yang ada di Provinsi Riau. Mau bagaimana bagus pun jalan kita bangun, tapi kalau odol masih merajalela, itu akan terus menjadi permasalahan utama. Baru-baru ini Pak, sekitar 2 hari yang lalu, itu ada berita perihal macet terparah sepanjang Indonesia di Jambi, Sorolangun. Itu lebih daripada 40 kilo katanya. Jadi itu terjadi karena apa? Karena banyaknya muatan batu bara yang menggunakan jalan-jalan yang dipergunakan oleh masyarakat umum, dan itu mengakibatkan jalannya rusak, ada mobil terbalik, jadi panjanglah macetnya. Nah, artinya kalau itu menjadi salah satu contoh yang harus sampai dengan 2022. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah terkait dengan masalah terkait berapa jalan yang bisa dikembangkan, hanya sekitar 57 km. Itu kita datanya. Masa kalau kita punya dana hanya 10 triliun, Sumatera Barat hanya 1, triliun. Kalau dikatakan tadi bahwa jalan di Sumatera Barat itu 1 miliar per kilometer, Riau 3 miliar per kilometer, saya pikir tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah punya komitmen atau tidak, baik pemerintah maupun dengan DPR Riau. Nah, kita lihat sekarang terkait dengan Sumatera Barat. Coba kita bandingkan. Jalan Sumatera Barat itu tahun 80 itu sudah clear sampai ke Negari. Kenapa? Pembimbing saya adalah ketua Beda Sumatera Barat. Saya tahu betul ya bagaimana mereka bikin jalan sampai ke desa-desa. Kita tidak demikian. Kita lihat juga sekarang masalah fakta yang ada. Jalan ke Bomo sudah selesai nggak? Sudah berapa tahun kita ingin bicarakan, tidak ada yang selesai. Artinya apa? Tidak ada kepedulian kita ingin masukkan Riau menjadi pariwisata internasional berkaitan dengan. Kemudian juga terkait dengan apa? Tadi juga ada pemikiran mengenai pajak motor itu harus kita kembangkan. Baik motor ada sekian triliun, kemudian tidak kita kembangkan kepada jalan. Saya pikir itu ada upaya yang dilakukan. Tapi kembali kepada masalah komitmen daripada pemerintah, baik gubernur maupun dengan DPRD. Intinya adalah kalau kita lihat masalah pendidikan itu sudah diploting oleh pemerintah. Adalah 50% dari APBD itulah untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Kenapa tidak kita plot? Kita sepakati pemerintah dengan apa bahwa sekian persen untuk infrastruktur, ujungnya itu terkait dengan masalah jalan. Komitmen ini yang kita perlukan, ya. Jadi saya semata-mata bukan menyalahkan pemerintah Provinsi Riau. Pasti kita salahkan pemerintah Provinsi Riau. Tapi dukungan DPRD itu nggak duduk, ya itu persoalannya. Kalau DPRD ngomong, saya pikir itu bisa selesai. Artinya apa? Artinya anggota DPRD pun juga tidak menangkap aspirasi yang ada di daerah-daerah, ya dari daerah-daerah. Saya pikir tadi kalau Mardianto Manda hadir, saya pikir itu mungkin kritikan pada yang bersangkutan sebagai anggota DPRD. Ya, kemudian
Itu beberapa hal. Kemudian terkait dengan masalah data. Ya, masalah data. Kita lihat sekarang mengenai pembangunan jalan. Bangunan jalan 2002 itu hanya sekitar 25 km. Saya pikir ini komitmennya sangat rendah sekali. Ya, sangat rendah. Pemeliharaan itu hanya memang naik. Tahun 2019 sekitar 408 km, naik menjadi 733 km. Ini adalah mengenai pemeliharaan jalan. Nah, selanjutnya sekarang gimana? Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah masyarakat harus menekan pemerintah. Tanpa tekanan pemerintah ini adalah tidur. Tekan pemerintah. Cara menekannya bagaimana? Tentu bukan demonstrasi, tapi melakukan dialog dengan DPRD, dialog dengan gubernur. Saya pikir itu akan mempunyai peranan. Kenapa? Karena para birokrat menurut saya adalah cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Tahun A, tahun 2000 ini dilakukan, tahun 3000 itu juga dilakukan. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena para staf, ya kepala-kepala OPD tidak berani melawan gubernur. Tidak berani menyampaikan saran kepada gubernur dan sebagainya. Artinya apa? Antara OPD kepala dinas kemudian dengan gubernur, komunikasinya tidak clear. Tidak clear. Kemudian OPD bicara dengan DPRD cenderung patuh saja. Ini yang merupakan sebuah persoalan. Saya pikir Ihsan sudah bisa merasakan apa yang saya katakan tadi. Sebagai mantan birokrat, saya pikir cenderungnya telah menerima. Kemudian para birokrat yang ada sekarang cenderungnya tidak punya gagasan. Tidak punya gagasan. Sama juga dengan Zulkadir, ketika ada birokrat tidak punya gagasan untuk menyampaikan pemikiran. Kenapa? Karena cenderungnya adalah mengikuti aliran daripada yang di atas. Kemana aliran di atas? Ya. Saya tidak tahu Irwan Nasir sebagai bupati kemarin apakah seperti itu juga. Dugaan saya juga seperti itu. Dugaan saya juga seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya komunikasi. Tidak ada komunikasi adalah proyeknya adalah 1 miliar, tapi fakta di lapangan itu hanya sekian ratus juta. Saya pikir itu. Jadi kalau Islam pasti malam ini tidak akan berani menjawab. Karena terlibat atau tidak terlibat saya nggak tahu. Ya, saya pikir gitu. Ada yang kata lain apa? Semasa ada korupsi di dalam dengan kontraktor, saya pikir persoalan jalan tetap aja berlanjut. Terima kasih. Siap, berarti